sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Suster Norbertin OP. Kali ini kita akan membahas mengenai seorang siswa SMA yang kecanduan HP dan akibatnya semua tugas-tugasnya terbengkalai. Nah, menarik nih. Saat ini juga saya akan mengundang anak SMA tersebut dan kita akan mendengarkan sharingnya tentang bagaimana sih dia akan menjelaskan dan apa sih faktor mengapa dia bisa menjadi sangat-sangat kecanduan akan HP. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya. Stay tune. Halo Mas, senang bisa berjumpa dengan Mas. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya Mas ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih. Oke, kalau boleh tahu Mas namanya siapa ya? Biasanya teman-teman memanggil saya Agus. Oh Aldo, nama panjangnya nih? Panjangnya Carolus Gracius Infalma. Oh oke, nama yang sangat bagus, tapi saya panggil Mas Aldo saja ya Mas ya. Oke, Mas Aldo, dengar-dengar nih dari beberapa temannya Mas, kebetulan saya dekat sekolahnya Mas juga. Nah, katanya Mas Aldo itu senang banget main HP ya Mas ya? Ya namanya anak juga. Oh, berarti udah pas pada candu nih. Bisa dibilang kalau nggak pegang HP Apa tuh yang kurang Mas? namanya anak muda juga harus update status ya, kejadian peristiwa apa yang Oh, jadi di HP itu, media sosial itu membuat Mas semakin wow begitu ya Mas ya. Kira-kira apa yang ya bisa dikatakan faktor apa sih yang bisa menyebabkan akhirnya Mas candu sekali begitu? yang pertama itu tidak memiliki teman di dunia nyata atau bila dibilang anak ya terutama di sekolah saya tergolong minoritas karena saya belum kenal Katolik. Terus yang kedua saya tipikal orang yang sebenarnya tertutup rokok ya saya lebih nyaman dengan dunia maya daripada dunia nyata. Terus yang ketiga itu karena saya pernah selama ini masuk karena keperbudaannya. Nah, teman-teman sudah jelas ya mengapa Mas Aldo itu menjadi candu, karena ternyata dia tinggal di sekolah negeri yang mana dia menjadi minoritas di sekolahnya. Nah, dia lebih senang dengan dunia di HP dan dia menemukan banyak teman di HP. Sedangkan dunia nyata dia menjadi sangat-sangat minoritas. Nah, kita masih kembali mau bertanya-tanya nih lebih mendalam lagi. Mas Aldo, ketika menjadi kecanduan, HP ini menjadi belahan jiwa. Belahan jiwa nggak sih Mas? Wah, belahan jiwa loh. Nah, apakah tugas-tugasnya Mas itu menjadi tertunda atau biasa saja seperti yang diharapkan? Kalau seperti itu ya lumayan tertunda sebenarnya. Terus dari mengerjakannya sendiri itu saya lebih banyak semalam. Oh, SKS namanya itu. Ya teman-teman saya juga sampai capek untuk mengingatkan saya mengerjakan tugas, tapi saya menganggap masa Itu teman-teman dunia nyata atau dunia maya nih? ada yang nyata, ada yang di dunia maya. Oh iya ya. Sistem kubus semalam ya, kan masih syukurlah masih dikerjain ya Mas ya. Karena dalam hal sistem kubus semalam saya juga kira-kira seperti itu. Hanya kita berbeda, saya tidak begitu candu pegang HP. Nah, saya masih mau tanya lagi Mas, sangat menarik ya. Sangat menarik, udah cerita tentang pengalaman bagaimana bisa akhirnya candu. Dan sekarang masih mau tanya nih,
Mas kira-kira menyesal nggak sih atau ada penyesalan begitu mengenai kecanduan HP? Kalau ditanya penyesalan sih ada sih, cuman saya tidak tahu bagaimana saya bisa keluar dari kecanduan itu dan menjadi semacam menjadikan Oh, Mas Aldo dia ingin keluar dari zona nyaman yaitu kecanduan HP, tetapi sulit keluar dari zona nyamannya dan tentunya kita di sini akan membantu bagaimana nanti Mas Aldo bisa keluar dari zona nyaman yaitu kecanduan HP. Tapi Mas mau nggak sih keluar dari zona nyaman kecanduan HP? saya pengen besar karena Pengen. akibat dari kecanduan HP itu relasi dengan orang tua dengan keluarga juga mulai berkurang. Lalu teman-teman apalagi jadi saya ingin memperbaiki relasi saya dengan orang tua, terus saya ingin memiliki teman untuk tempat ya curhat, untuk teman bermain secara nyata bukan hanya di dunia maya. Oke, baik. Jika Mas Aldo ingin keluar dari zona nyaman, saya juga masih bertanya, Mas suka ke gereja nggak, Mas? Bukan menjadi kekurangan saya lagi. Saya jarang juga aktif. Jadi dan ke gereja, jarang ikut organisasi di gereja, bahkan tidak pernah begitu ya, Mas ya. Bisa organisasi yang belum pernah. Oke, baik Mas. Kalau saya lihat peristiwa ataupun pengalaman Mas Aldo ini seolah-olah sudah menomorsatukan HP dan bahkan ini sudah menyembah berhala. Menurut yang saya pelajari dan saya renungkan juga bahwa sudah menomorsatukan HP berarti ini menjadi kalau kita kaitkan dengan kitab suci menyembah berhala, kita bisa melihat di dalam Injil yaitu di mana di sana dikatakan janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, Mas Aldo dari bacaan kitab suci ini memang kalau pegang HP ataupun bermain HP itu bukan sesuatu hal yang salah, Mas. Itu baik dan benar. Namun menjadi salah ketika kita menomorsatukan itu menjadi belahan jiwa ataupun menjadikan itu yang utama di dalam kehidupan kita. Nah, penting dan sangat baik kita ingat kembali yaitu kata-kata di dalam kitab suci, jangan sampai menjadikan itu nomor satu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala. Nah, tadi kan ketika menjadikan nomor satu, orang tua jadi nomor berapa dong, Mas? Tuhan Allah jadi nomor berapa dong, Mas ya? Jadi pertama-tama yang perlu kita atau Mas Aldo pikirkan kembali, refleksikan kembali bahwa nomor satu bukanlah HP. Tapi tidak salah juga bermain HP. HP itu kita jadikan media atau sarana membantu kita dekat dengan Tuhan, membantu kita dekat dengan siapapun memang iya, tapi bukan menjadi mendominasi. Akhirnya yang dunia nyata kita nomor sekian kan. Begitu Mas Aldo yang bisa saya bantu. Mungkin juga ke gereja ya, minggu ke gereja lah ya Mas ya. Jangan online terus, bisa online terus atau bisa online juga enggak ya? Kayaknya enggak ya. Oh, bisa online lebih ya, nggak apa-apa. Nah, kedepannya kita belajar, Mas Aldo belajar untuk meninggalkan
kecenderungan-kecenderungan yang akhirnya kan kasihan Mas. Sekarang tuh kelas berapa Mas? Kelas 11 itu bentar lagi kelas 12 akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, perguruan tinggi. Kalau nanti kita sibuk dengan kecanduan-kecanduan dengan bermain HP di media sosial, kita akan jauh ketinggalan Mas. Kita akan ditinggal. Nah, harapannya bahwa kita, ya ini agamanya Katolik juga, sebagai anak Allah kita terbuka. Memang tidak menutup kemungkinan kita punya teman di media sosial atau di dunia maya, tapi kita ingat kembali bahwa kita hidup di dunia nyata ya Mas ya. Gitu, terima kasih Mas Aldo sudah berkenan hadir, sudah mau meluangkan waktunya bersama dengan saya dan sudah mau terbuka. Semoga Tuhan selalu memberkati dan bisa ya seperti yang diharapkan. Percayalah di dalam kelemahan kuasanya akan sempurna, kata Yeremia. Dan kata pengkhotbah juga, Tuhan adalah gembala, bukan media sosial menjadi gembala kita. Begitu ya Mas Aldo. Ya. Atas pencerahannya dan juga masukan. Saya mohon doa juga semoga saya bisa sedikit-sedikit mengurangi. Amin. Pasti bisa, Aldo pasti bisa. Oke, semangat. Terima kasih. Nah, begitulah wawancara bersama tadi Mas Aldo ya. Kalau kita mendengarkan, wow, luar biasa. Nah, pesan dari saya kepada kita semua, jangan sampai kita terbengkalai atau kita menjadi tuan untuk menggunakan HP. Jangan sampai HP menjadi belahan jiwa kita. Memang bermain HP bukanlah sesuatu yang salah, tetapi bagaimana kita menggunakan HP dengan bijaksana yang tentunya membuat kita semakin berkembang di dalam kebersamaan, berkembang dalam diriku sendiri, kreatif, dan kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai ini menjadi tuan di dalam diri kita, tetapi kita jadikan Tuhan ada di dalam diri kita supaya kita bahagia dan tetap sukacita. Begitu, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dah.